Puji nama Tuhan, Shalom saudara, selamat hari Minggu. Mari persiapkan hati kita bersama menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita mengalami jamahan Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan hati kami sungguh-sungguh siap untuk Engkau bentuk, untuk Engkau jamah, untuk Engkau pulihkan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya, kami mengalami hadirat Tuhan, kami mengalami roh Tuhan, mengalir menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Sebab bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami. Biar manis kau dengar yang terbaik Tuhan kami berikan bagimu. Oh Yesus, layak dipuji, layak disembah. Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku. Mari akui dengan segenap hatimu saudara, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku. Setiap kami mau menyembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus. Kau jawabanku. Hanya Yesus yang memulihkan hidup kami. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib
pribadi yang tidak pernah mengecewakan, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau setia, Engkau ajaib di dalam kejuan. Ya kami memuji, kami bersembahkan Yesus selama-lamanya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, penuh kuasa, tiada bandingannya. Kami percaya, selalu percaya di dalam-Mu Yesus, Yesus. Ya nama, nama, ya nama, nama, nama. Oh Yesus, di dalam-Mu kami kuat Tuhan, di dalam-Mu kami aman Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kami. Satu hal yang kami rindu Tuhan, hanya bersama dengan Yesus seumur hidup kami. Kami takkan tergoyahkan, sebab Kau yang menopang, sebab Kau yang menuntun kami. Yesus, Yesus, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lupakan. Setiap kami anak-anak-Mu, kami aman di dalam hadirat-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak, layak dipuji, disembah,
Yesus, Raja di atas raja. Haleluya. Kami bersuka cita dan kami mau memuji, menari, bersorak-sorai bagi Tuhan kami. Tuhan kami yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita sama-sama katakan, amin. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Kau sungguh dahsyat, kau sungguh ajaib Tuhan. Layak untuk dipuji. Dimanapun kau berada saat ini, mari bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan malu, selamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya. Keselamatanku, kau yang telah menang, amin. Menang kalahkan malu, kau yang selamatkan, selamat yang bangkit dan hidup. Kebesar, haleluya, haleluya, tetap Tuhan. Haleluya, haleluya,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan ketenangan buat setiap hidup kami. Kau memberikan damai sejahtera buat kami. Kau Tuhan yang kami andalkan. Kau Tuhan yang kami mau percaya. Saat ini Tuhan, kami siap untuk Kau berkati dengan firman-Mu. Hidup kami tidak ditentukan dengan apa yang dunia katakan, tapi hidup kami ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ini seruan hati kami Tuhan saat ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Thank you Lord. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Tidar Blessing, apa kabar? Senang sekali saya pada hari ini bisa melayani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Sidang dari GBI Tidar Blessing yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melayani di gereja ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk semua kasih tuntunan penyertaan Tuhan pada kami, sehingga pada hari ini kami semuanya boleh beribadah untuk memuliakan Engkau. Sebentar kami akan belajarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kasih tuntunan penyertaan Tuhan saja yang akan melingkupi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa 1 tahun 4 bulan, kita telah diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Mungkin banyak orang sudah capek dan lelah di dalam kehidupan ini. Kalau dulu awal-awal pandemi yang menjangkiti Indonesia, kita mendengar orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang jauh terpapar, bahkan meninggal dunia. Tetapi sekarang dengan adanya gelombang kedua, virus COVID ini menerjang Indonesia dengan varian Delta. Bukan lagi orang-orang yang jauh, tetapi orang-orang yang kita kenal. Mungkin kerabat kita, mungkin sahabat kita, bahkan keluarga kita yang terpapar, tertular, bahkan ada yang meninggal dunia. Banyak orang saat ini dilanda kecemasan, ketakutan, bahkan kesedihan. Situasi dan kondisi seperti ini juga menyebabkan banyak orang yang mulai kehilangan nalar sehatnya. Mereka memborong vitamin, mereka memborong obat-obatan, mereka memborong tabung oksigen, dan sebagainya. Sehingga apa yang mereka lakukan ini menyebabkan permasalahan yang terjadi di Indonesia ini menjadi semakin kompleks. Kondisi ini diperparah lagi dengan banyaknya orang yang masih bebal, yang tidak mau mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun di antara kita pasti mengendaki dan berharap agar badai ini, badai yang sangat hebat, badai COVID yang sedang melanda negara kita dan dunia ini bisa segera berlalu. Layaknya suatu kondisi langit yang sedang hitam kelap karena adanya badai atau taufan berubah menjadi cerah kembali. Sinar matahari boleh bersinar kembali. Tetapi kadangkala situasi kondisi yang kita harapkan tidak terjadi. Tetap kita menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, saudara dan saya harus mempersiapkan diri untuk bisa berjalan menembus badai yang ada. Inilah tema yang saya sampaikan di hari ini. Berjalan menembus badai. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Firman ayat-ayat yang ada akan saya sampaikan pada waktu saya membahas poin per poin dari ayat-ayat yang akan dijelaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan suatu kondisi keadaan di mana Tuhan Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan melalui Danau Galilea menuju ke sebuah kota yaitu kota Gerasa. Tetapi ketika mereka sedang berada di tengah danau, tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi dihantam
oleh badai atau tofan yang luar biasa. Situasi dan kondisi yang baik-baik awalnya berubah sekonyong-konyong. Dan hal ini juga kita sedang alami di negara kita. Situasi dan kondisi yang tenang-tenang saja sebelum tahun 2020 ternyata berubah sedemikian rupa drastisnya. Bahkan perubahan ini juga menimpa juga anak-anak Tuhan, orang percaya. Tidak seorang pun akan berpikir kalau masalah pandemi ini bisa menjadi begitu besar, cepat, dan sangat menakutkan. Untuk itu, saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Kita akan belajar 3 langkah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Agar saudara dan saya bisa berjalan menembus badai yang sedang melanda negara kita ini. Bapak Ibu yang langkah pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh panik saat badai masalah sedang menerpa kehidupan kita. Ayat 35 sampai 38 dalam Markus pasal 4 berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini menjelaskan di mana ketika mereka dalam perjalanan melalui Danau Galilea, situasi yang tenang, tiba-tiba sekonyong-konyong bisa berubah sedemikian rupa. Badai masalah bisa melanda mereka pada waktu itu. Demikian juga badai masalah bisa melanda kehidupan orang percaya pada waktu ini. Bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga bisa di dalam jangka yang cukup panjang. Bagi mereka, murid-murid Yesus sebagai nelayan di Danau Galilea, taufan yang sangat dahsyat itu sudah merupakan suatu hal yang biasa terjadi di Danau Galilea. Itu disebabkan letak Danau Galilea di dalam sebuah kantong dengan bukit-bukit yang ada di sekelilingnya. Udara yang semakin panas pada waktu siang hari membuat udara bukit yang lebih sejuk mengalir menuruni jurang ke danau dengan gerakan taufan yang memutar sehingga menjadikan air danau bergejolak dengan sangat liar. Kondisi ini tentunya sangat menakutkan bagi para murid Yesus pada waktu itu. Walaupun rata-rata murid Yesus adalah merupakan nelayan-nelayan yang berpengalaman dan hebat, tetapi kondisi ini tetap membuat mereka takut. Dalam kehidupan orang percaya, masalah yang datang dengan tiba-tiba dan mengubah keadaan yang baik menjadi keadaan yang buruk, itu pastilah di luar prediksi semua orang. Varian Delta ini masuk ke Indonesia itu sangat mengejutkan dan penyebarannya sangat cepat sekali. Siapa yang bisa menduga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pandemi COVID yang ternyata melanda kita ini berkepanjangan. 1 tahun lebih sudah berjalan, bahkan belum menunjukkan akan berhenti. Dan pandemi ini melanda bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia saja. Masalahnya, sekarang ini kondisinya menjadi sangat berat. Seperti keadaan yang luar biasa gentingnya bagi Indonesia. Sehingga kondisi keadaan ini menyebabkan banyak orang yang mengalami ketakutan. Bahkan ketakutan yang berlebihan. Di dalam ayat 40 Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan yang berlebihan terhadap suatu masalah, itu seringkali membuat orang percaya menjadi panik dan kehilangan iman mereka. Itu yang sedang terjadi saat ini. Banyak orang percaya kehilangan iman mereka. Karena hampir setiap hari
Mereka mendengar banyak orang membicarakan tentang COVID. Dari pagi sampai malam yang dibicarakan itu saja. COVID, 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 dan COVID. Semua orang men-share hal-hal yang sangat menyeramkan. Video-video yang sangat menyeramkan. Foto-foto yang sangat menyeramkan. Artikel tentang orang mati karena COVID-19 varian Delta ini. Kuburan yang sedang diantri untuk orang dimakamkan. Antrian untuk mengisi tabung oksigen dan rumah sakit yang penuh. Semua ini justru share-share ini menyebabkan banyak orang yang makin takut, makin cemas, makin khawatir dan panik. Akibatnya banyak orang yang kehilangan imannya, juga kehilangan nalar sehatnya. Ketika mereka kehilangan nalar sehatnya, pikiran mereka sudah terbelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran. Semua diborong. Obat-obatan diborong, vitamin diborong, tabung oksigen diborong. Padahal belum tentu semuanya itu digunakan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita, saudara dan saya, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Tetapi karena ketakutan yang ada dan terjadi, banyak orang percaya kehilangan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2020, tepatnya ketika Indonesia baru memasuki PSBB, anak saya yang kebetulan tinggal di Sydney mengirimkan sebuah video. Dan di video itu digambarkan ada 2 orang ibu yang sedang berada di supermarket, sedang cekcok, sedang bertengkar, memperebutkan sebuah barang. Ketika video itu disyuting semakin dekat, sangat jelas sekali yang diperebutkan adalah tisu toilet. Mereka bertengkar sedemikian rupa hebatnya, hampir pukul-pukulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya untuk memperebutkan tisu toilet. Memang pada waktu awal-awal terjadinya corona dan masuk ke Australia, mereka juga timbul yang namanya panic buying. Sehingga supermarket pun diserbu. Dan yang terutama adalah tisu toilet. Saya baru sadar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di negara maju, di kota metropolitan, ternyata tisu toilet itu sangat berharga sekali. Sehingga harus diperebutkan. 2 orang ibu ini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan tisu toilet itu. Karena apa? Karena diambil kembali oleh security dari supermarket itu dan mereka pun diusir. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenyataan. Ketika masalah kehidupan sedang melanda dengan sekonyong-konyong, bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka orang mulai mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka panik sehingga mereka kehilangan iman mereka, kehilangan nalar sehat mereka. Ketika badai sedang terjadi, dibutuhkan ketenangan. Ketika badai masalah sedang terjadi, dibutuhkan iman yang kuat. Sehingga saudara dan saya bisa berpikir dengan tenang, bisa memiliki iman untuk melangkah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan dengan baik. Kepanikan hanyalah akan mendatangkan kekhawatiran. Ketakutan hanyalah akan mendatangkan yang namanya kecemasan dan hilangnya iman percaya kita kepada Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Garis bawahi kalimat dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita takut, ketika kita cemas, maka kita tidak bisa tenang. Dan ketika kita tidak bisa tenang, maka kekuatan kita, iman kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yaitu Tuhan Yesus Kristus itu menjadi lemah. Bahkan kita bisa kehilangan iman kita karena ketakutan yang berlebihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah kedua,
agar saudara dan saya bisa berjalan menembus badai yang sedang terjadi saat ini adalah datang pada pribadi yang tepat. Ayat 38 sampai 41 dalam Markus pasal 4 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai yang sedang melanda kehidupan, badai yang sama yang sedang melanda murid Yesus pada waktu itu, bisa menyebabkan keputusasaan di dalam kehidupan seseorang. Persoalan atau masalah yang tiba-tiba atau tidak kunjung selesai, itu bisa menyebabkan hidup manusia itu menjadi semakin berat. Ketika mereka semakin berat menjalani kehidupan itu, mereka menjadi frustasi. 1 tahun 4 bulan bukan jangka waktu yang pendek untuk kita berhadapan dengan masalah COVID ini. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang mulai kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena bisnisnya hancur. Karena pekerjaan mereka harus hilang. Karena ada anggota keluarganya yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Kemarin malam saya baru mendengarkan dari cerita eks-tim saya di pekerjaan sekuler pada waktu yang lalu. Dia harus kehilangan menantunya. Dia harus kehilangan kakaknya, bahkan dia dengan suaminya sendiri pun terpapar dan harus tinggal di rumah sakit selama 1 bulan karena varian Delta ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat berat bagi mereka. Situasi yang dihadapi sekarang ini benar-benar tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan bagi banyak orang. Banyak anak Tuhan juga mulai undur, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena mereka kecewa dengan keadaan mereka, dengan kondisi mereka saat ini. Mereka tidak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup mengatasi masalah mereka. Mereka mulai mengandalkan pikiran mereka sendiri. Mereka mulai mengandalkan orang. Mereka mulai mengandalkan bahkan kuasa-kuasa gelap untuk menyelesaikan setiap permasalahan mereka saat ini. Menyerah itu bukan menyebabkan kita menyebabkan kita akan terhindar dari segala masalah. Justru menyerah itu menyebabkan kita melupakan bahwa kita punya Allah, Tuhan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita, yang memegang kendali kehidupan kita. Fokus terhadap masalah kehidupan atau badai kehidupan, permasalahan atau pergumulan yang sedang kita jalani, itu bisa membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mungkin kita merasa saat ini, Ia tidak hadir ketika kita berada dalam masa-masa sulit kita, masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika badai tofan datang menghantam mereka, Yesus sedang tidur di dalam buritan, di sebuah tilam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasa bahwa Allah yang kita sembah jauh dari kita pada waktu masalah yang sedang kita alami terjadi saat ini. Tetapi hari ini mari kita belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekuatir-kuatirnya, setakut-takutnya murid Tuhan Yesus yang ada di perahu pada waktu itu. Mereka tetap datang pada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di tengah ketakutan mereka, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Oleh karena itu, mereka
datang pada pribadi yang tepat. Pertanyaannya adalah, pada waktu ini, ketika saudara sedang mengalami masalah, ketika saudara mungkin terpapar COVID, ketika saudara harus kehilangan sanak saudara yang saudara kasih, saudara cintai, apakah saudara sudah datang pada pribadi yang luar biasa itu? Atau saudara hanya mengandalkan kekuatan saudara sendiri? Saat ini yang diperlukan adalah saudara datang pada pribadi yang tepat. Jangan dengarkan orang lain dalam artian kata-kata mereka yang hanya akan menghasilkan kebingungan dan kebimbangan. Datanglah pada pribadi yang sanggup untuk menyelesaikan masalah saudara, sanggup untuk melakukan segala sesuatu, karena dialah yang kita sembah itu yang empunya kehidupan saudara dengan saya. Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah bisa pakai segala prasarana dan sarana apapun di dunia ini untuk menolong saudara dan saya mengatasi pergumulan di dalam kehidupan kita. Termasuk masalah COVID ini. Ya mungkin Allah yang kita sembah bisa pakai dokter sebagai sarana untuk menyembuhkan saudara. Ia bisa memakai obat-obatan yang diberikan oleh dokter dunia untuk menyembuhkan saudara. Ia bisa juga memakai hal-hal yang sederhana untuk menolong saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, teman istri saya tinggal di sebuah kota yang sangat kecil, yaitu di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu lumayan jauh. Dan di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sarana kesehatan, fasilitas rumah sakit ataupun puskesmas sangat terbatas. Ketika terjadi paparan COVID di sana, orang-orang desa yang ada di sana yang sederhana, mereka mengandalkan apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka cari pribadi yang tepat. Mereka memang pergi ke dokter, tetapi mereka juga mencari pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keterbatasan sarana itu menyebabkan kadangkala pengobatan juga tidak bisa maksimal. Tetapi mereka tahu juga bisa sembuh. Karena apa? Karena Tuhan memberikan pada hikmat kepada mereka. Mereka disembuhkan karena mereka menggunakan fermentasi dari buah-buahan untuk menyembuhkan mereka dari COVID. Hal yang sangat sederhana. Oleh karena itu percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika masalah di dalam kehidupan saudara terjadi, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, percayalah, datanglah pada pribadi yang tepat itu terlebih dahulu. Sehingga pribadi yang tepat itu akan menolong saudara, menyembuhkan saudara, menjamah saudara, memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sedang saudara alami. Jangan datang pada WA Group, karena WA Group tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat masalah datang, jangan salah memilih penolong. Tetap taruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang pada pribadi yang tepat, karena ialah yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Sesulit dan sekeras apapun badai yang sedang kita alami, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati badai ini. Mazmur 54 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Langkah yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar saudara dan saya bisa berjalan menembus badai yang sedang terjadi saat ini. Yaitu saling membangun dan saling menguatkan. Ibrani pasal 10 ayat 24-25 berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita hidup di masa-masa akhir. Kita tidak tahu juga kapan pandemi ini berakhir. Saatnya bagi kita semuanya, saudara dan saya, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Dan juga jangan menjauh dari perhimpunan-perhimpunan ibadah yang ada. Gereja saudara, perkumpulan sel saudara. Jangan jauh dari sana. Mari kita saling mendoakan satu sama lainnya. Saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan di antara saudara seiman di dalam perhimpunan ibadah kita, gereja kita, kelompok sel kita, persekutuan doa kita, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini waktu kita menjadi semakin banyak seharusnya untuk membuat saudara dan saya semakin dekat kepada Tuhan dan komunitas kita. Social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah memang menghalangi kita bertemu muka dengan muka, berjumpa muka dengan muka, tatap muka seperti yang lalu. Memang menghalangi. Tetapi dengan kemajuan teknologi, itu sangat membantu saudara dan saya. Kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai dengan video call, kita bisa pakai teleconference, kita juga bisa pakai telepon kita. Untuk apa? Untuk saling berhubungan, untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang, saling menolong. Itulah gunanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kemajuan teknologi. Janganlah kemajuan teknologi ini kita gunakan untuk men-share hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip saya katakan sebagai sampah. Bijaksanalah dalam men-share apa yang kita terima. Share yang membangun iman, seperti ayat-ayat yang menguatkan, lagu-lagu rohani yang menguatkan, video-video pendek yang menguatkan dan menghibur. Jangan share sampah yang tidak berguna. Share apapun yang tidak berguna, yang justru melemahkan saudara, membuat saudara cemas, menakutkan saudara. Buang semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan dengan jujur, akhir-akhir ini saya tidak pernah lagi, hampir jarang membaca yang namanya WA Group. Kenapa? WA Group yang ada bukan untuk menguatkan. WA Group yang ada bukan untuk menghibur. WA Group bukan untuk menguatkan iman kita, mempertumbuhkan iman kita. Tetapi yang mereka share adalah ketakutan demi ketakutan. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Buat apa kita melihat, buat apa kita membaca hal yang demikian. Yang akan mengganggu pikiran kita. Oleh karena itu buang semuanya. Dan yang paling penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di waktu kita saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang, saling mendorong di dalam kehidupan kita. Ada satu yang sangat penting saat ini. Yaitu apa? Perhatikan keluarga saudara. Sayangilah dan cintailah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan kehidupan kita di dunia ini. Tuhan sudah menganugerahkan yang namanya keluarga yang terbaik. Oleh karena itu jangan sia-siakan keluarga kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang dulunya jauh dari keluarga. Yang di dalam rumah tangganya sering cekcok. Yang antara orang tua dengan anak tidak ada keakuran. Saatnya sekarang ini saudara mendekat kepada keluarga saudara. Kasihlah mereka dengan sungguh-sungguh. Cintailah mereka dengan sungguh-sungguh. Dan ajak mereka juga untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar. Tidak ada yang perhatian lebih kepada kita selain dari keluarga kita. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya mengingatkan saja kalau kita mendengar cerita-cerita orang yang terkena COVID harus diisolasi. Mereka jauh dari keluarganya. Ketika mereka jauh dari keluarganya, ada kerinduan. Ada rasa kangen terhadap keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ketika ada orang-orang yang harus masuk isolasi. Mereka tidak bisa menjumpai keluarganya lagi karena orang ini harus meninggal dunia.
Oleh karena itu saya ingin mengingatkan saudara semuanya bahwa hargailah keluarga saudara. Cintailah keluarga saudara, sayangilah mereka selama Tuhan masih memberikan waktu itu untuk kita semuanya mengasihi keluarga kita. Hiduplah dekat dengan mereka. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena harus kehilangan keluarga kita atau jauh dari keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di hari ini. Di dalam kehidupan kita, ketika waktu kita sudah terbatas, hidup ini kelihatannya sangat terbatas, waktunya sangat sempit, dan kita saat ini seperti hidup di medan perang. Mari siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu terhadap sesama kita, teristimewa kepada keluarga kita, dan yang paling penting juga kepada Tuhan kita. Saat kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan luar biasa, dengan semangat, dengan ketekunan kita, dengan sungguh-sungguh. Karena waktunya sudah sangat sempit. Sebagai kesimpulan perenungan kita di hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Badai yang sangat ganas sedang melanda kita semuanya. Badai ini bukan hanya menerpa Indonesia, tetapi juga menerpa dunia. Saudara dan saya tidak bisa menghindar badai ini. Yang paling penting adalah mari kita berjalan menembus badai ini dengan tidak takut. Hadapi, berjalan menembusnya. Bahkan kelak kita bisa melewatinya. Jangan panik dan menyerah. Datanglah pada sumber yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di masa-masa ini, mari kita saling membangun, saling menguatkan, saling menopang. Baik itu antara sesama saudara seiman, maupun juga dengan keluarga kita. Dan yang paling utama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah senantiasa untuk mencintai dan mengasihi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Memang badai sedang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami tidak panik, tidak takut. Maka kekuatan iman itu akan semakin kuat dalam kehidupan kami. Dan kami juga tahu Tuhan, kepada siapa, pribadi siapa kami harus mencarinya. Menghadapnya, yaitu kepada Engkau, pribadi yang tepat untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kami dengan masalah kehidupan kami. Dan kiranya Engkau mengajar kami untuk juga saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur antara sesama saudara seiman. Dan yang paling penting Tuhan, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukan, mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami. Berkati gereja ini Tuhan, berkati gembala sidangnya bersama seluruh pengurusnya, berkati seluruh jemaatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari bersuka cita bagi Dia. Dia Tuhan yang dahsyat, haleluya. Kami alami lawatan-Mu Tuhan. Kami alami curahan-Mu. Khususnya bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada
membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bukti dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bukti dahsyat wewenang-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Mari umat yang percaya bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Dia. Bila Roh-Mu bekerja, Yesus, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan apa? Ada lawatan besar, yeah, membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bukti dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bukti dahsyat wewenang-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan mujizat, menyatakan keajaiban. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Kami bersorak-sorai Tuhan bagi-Mu, bersuka cita bagi Yesus. Sama-sama sorakan saudara. Bukti dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bukti dahsyat wewenang-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau sudah datang melalui firman-Mu dan memberkati setiap kami, memberikan kekuatan atas setiap kami, menyembuhkan bagi yang sakit, memulihkan bagi yang lemah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah iman kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan setiap anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saat ini biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati rumah tangganya, diberkati kehidupannya, diberkati pekerjaannya, bahkan diberkati pelayanannya Tuhan. Karena semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan Tuhan. Biarlah Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda. Saat ini kami bersatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia sehat, Indonesia menang, Indonesia bangkit Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh melewati semua ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri Tuhan, juga sampai daerah, tingkat daerah. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Rau takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu juga melimpah atas kota kami. Kesembuhan terjadi banyak atas kota kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati tenaga medis. Tuhan bela setiap mereka. Tuhan sertai setiap mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu melimpah atas setiap mereka Tuhan. Sehingga boleh merawat setiap pasien dengan baik. Yang sakit disembuhkan. Yang saat ini Tuhan, mereka yang isoman di rumah Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pengharapan mereka di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kami memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati. Gereja-Mu ada boleh menjadi berkat dan Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Dari gembala sampai pengurus FB, Tuhan berkati setiap mereka. Apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati studi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.